Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreator Bulukumba. Yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, share, dan juga di subscribe ya. Dan buat teman-teman yang mendukung channel saya, terima kasih banyak. Karena tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa bosku ya. Sampai hari ini, Erika, Carlina, dan juga DJ Panda masih tetap saja hangat diperbincangkan di seluruh media. Dan yang saya temui jarang yang membela DJ Pandanya bosku ya. Bahkan semua PT yang lewat di beranda saya itu tidak ada yang membela DJ Pandanya bosku ya. Semua memihak kepada Erika Carlina ya. Sebelum kita mendengarkan pernyataan dari DJ Panda sendiri dan juga Erika Carlina, kita dengarkan dulu dari netizen ya. Kan? Udah tahu belum? Tuh, WJP bikin pengumuman. Nih ya, yang pasti mereka berdua nih di atas gitu katanya. Nggak bakal ada di WJP, Besti. Kan? Oh ini Natali Agus, sama DJ Panda good ya, job tidak WJP. diterima di Lagian sih WJP lu guys. pada begitu jadi manusia pada jahat. Kenapa sih masih manusia aja jahat lu? Gimana jadi malaikat? Ya kan? Gimana jadi peri? Gimana jadi hmm, jangan jahat-jahat dari manusia. Paham kagak lo? Ya betul betul kak Empati. ya betul. Ya, besarin empati sama orang. Ini lagi satu, udah tahu ayah biologisnya. Pengen banget gue masukin ke dalam semua, Benar tau benar gak kak lo? benar. Kakak ini mengatakan jika Natalie Holzer dan juga DJ Panda itu di cancel di WJP ya. Dan wah, ini sepertinya penghasilan dari kedua orang ini Natalie Holzer dan juga DJ Panda itu sepertinya berkurang ya karena klub besar mengcancel DJ Panda dan juga Natalie bosku ya karena keterlibatan Natalie Holzer kemarin yang diduga itu memperdulikan Erika bosku ya. DJ Panda sudah mengakuin bahwasan itu adalah anaknya. Oh DJ Panda sudah mengakui ya. Lu ya, bener-bener. Cuman itu tetap ya guys ya, gue tidak membenarkan perbuatan itu karena kayak baru Ya kenal betul betul betul. beberapa, Tidak benar mereka lah ini ya. pacaran atau enggak gue nggak ngerti. Cuman kayak kok bisa ya seorang Erika mau sama si DJ Panda ini, ya Oh, bentukannya namanya saja begitu. takdir kak ya. Sorry ya DJ Panda, kenapa sih lu dipanggil DJ Panda? Nggak ngerti juga gue. Semoga kedepannya setelah ini kan si Erika ini kan adalah public figure ya, influencer yang sangat cukup terkenal. Dia akan mencerminkan contoh yang baik lagi tentang kehidupan-kehidupan yang bukan kehidupan tentang pergaulan bebas, yaitu membentuk organisasi kewanitaan gitu ya kan. Betul sekali kak ya. Kalau dari kakak ini saya sebagian dari perkataan kakak ini sangat setuju jika Erika Carlina semoga kedepannya akan menjadi lebih baik. DJ Panda sendiri sudah mengakui dan akan bertanggung jawab ya. Kita akan mendengarkan pernyataan dari DJ Pandanya sendiri bosku ya. Berantem pertama kali kita berantem adalah masalah charger. Oh ini cuma masalah charger ya pertamanya guys ya. Guys. Jadi pada saat itu kabel charger saya kan nggak ada. Iya Dia betul itu betul. pinjemin kabel chargernya dia. Iya betul. Karena kan itu kan aku kan berangkat keluar kota. Nah, setelah selesai perform, saya buru-buru pulang, terlebih dahulu pulang untuk temani Erika. Karena saya tahu posisinya lagi hamil, saya selesai perform, saya ambil flight yang paling pagi untuk temanin Erika. Ya untuk menemani Erika ya. Masih capek, masih apa.
Saya temenin Erika udah nanya kabel charger di mana. Saya juga belum istirahat kan posisi saat itu kan. Saya pokoknya fokus temenin dia aja. Fokus temenin dia deh. Kabel charger di mana? Ada kok. Oh, ini DJ Pandanya Gitu, fokus ada kok. teman Erika ya? Kasih tahu asisten kamu ya. Suruh cari itu kabel charger. Mulai Bilang, emosi Erika si marah. Erikanya pada saat itu ya. Pada saat itu saya juga tersulut emosi. Saya bilang, ini apa-apaan? Cuman masalah kabel charger aja marah. Ya benar ya. Selesai masalah itu, kita diem. Akhirnya berbaikan lagi. Oh, diam ya pada saat itu, Jalan diam ya. lagi nih, jalan lagi. Setelah jalan lagi, Iya. pagi hari kita mau keluar bareng. Di pagi hari itu kita mau keluar bareng. Ya. Karena pada saat itu celana panjang saya itu semua lagi dicuci, saya bilang, apa aku pakai celana pendek aja ya? Yang Ya, agak pakai celana saya pendek ya shock pada saat itu pada ya. saat itu dia berkata kepada saya, kamu tahu nggak jalan sama siapa? Kok bisa-bisanya iya. pakai celana pendek? Jujur, Oh, gitu ya. pada saat itu saya sangat terpukul gitu kan. Tapi saya berusaha positive thinking. Oh mungkin karena ini hormon ibu hamil. Saya diam. Oh. Ya, itu tadi pernyataan awal dari DJ Pandanya bosku ya. Di mana awal permasalahannya cekcok dengan Erika itu masalah kabel charger saja, dan pada saat itu Erika meminta agar kabel chargernya dicariin ya. Dan yang kedua, sewaktu jalan sama Erika, DJ Panda ini pakai celana puntung guys ya, celana pendek lah gitu ya. Dan si Erikanya mengatakan di kala itu, "Oh, kok kamu pakai celana begitu? Apa kamu tahu siapa yang kamu temani jalan?" Ya mungkin si Erikanya agak apa ya, malu lah gitu ya, karena yang kita tahu Erika ini adalah influencer terkenal di Indonesia ya, itu bosku ya. Oke, kita lanjut ke video kedua dari DJ Panda ya. Kepada pihak-pihak yang terkait terhadap Iya. masalah ini. Kenapa sampai saat ini saya baru bisa buka suara? Karena baru nama bisa saya buka sudah suara ya? disebut sebagai laki-laki. Saya sudah bertanggung jawab. Oke, kita stop dulu dan kita akan mengomentari sampai di sini dulu ya. Pastilah bosku ya, DJ Panda ini kamu ngapain sih? Pastilah, ini kan masalahmu, otomatis suara namamu akan disebut-sebut. Itu di dalam permasalahan ini. Kan yang membuat masalah kan kamu. Iya toh DJ Panda toh. Kamu ini benar-benar gak tahu diri nih kamu ya. Kalau boleh saya bilang kamu ini angin kamu. Aduh, ini pemikirannya gimana sih? Pastilah namamu pasti akan dibawa-bawa ke dalam masalah ini ya, gitu bosku. Oke, kita lanjut ya. Tiba-tiba setelah itu Tiba-tiba kita nggak ada kontak sama sekali. tiba-tiba tidak ada Di kontak tanggal sama sekali ya. 30 Desember Akhir tahun ya, itu satu hari sebelum saya 2020. main di Medan untuk acara New Year. Iya. Erika telepon. Erika langsung nanya, telepon ya. Lagi apa? Oh enggak lagi apa-apa. Kenapa? Aku hamil. Erika sudah terbuka ya. Mengutarakan bahwa dia itu Katakan hamil. dirinya hamil ya. Pada saat itu karena saya juga syok dan saya masih ada pekerjaan, saya bilang, oke,
kamu di rumah sakit mana? Iya, Saya iya, akan iya, datang. betul, betul. Tapi saya mau selesaikan perform besok dulu. Nggak Oh apa-apa ya, kan? karena banyak Nggak apa-apa, kerjaan ya oke. pada saat itu ya. Di hari yang sama saya langsung telepon orang tua saya. Iya. Saya jelaskan, Pak, ini hamil. Terus Oh, dia orang tua mengatakan saya terus terang memutuskan, ya kepada sudah, ayo orang berangkat ke tuanya ya, sana. ayahnya guys ya. Ya sudah, ayo berangkat ke sana. Oh, ayahnya Oke. langsung menanggapi. Singkat cerita, kita berangkat. Saya dengan orang tua saya berangkat ke sana. Iya. Orang tua saya menjelaskan kondisi saya seperti dalam podcast tersebut. Dan di sana Erika sudah berkata kepada orang tua saya bahwa dia bisa menerima kondisi saya. Oh, dia bisa menerima kondisinya guys ya. Kemudian orang tua saya ya bilang, ya sudah jalanin aja. Saya masuk ke kamar. Berarti ini sudah ada persetujuan ya. Niatan saya itu untuk bikin mood dia seneng dulu itu. Ini loh cincin udah jadi. Saya coba tunjukin gitu. Oh iya, iya, iya. Reaksinya tidak seperti yang saya kira. Dia Ya bikin justru kata-kata. gimana? Saya sepertinya tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Oh, tidak bisa Udah, melanjutkan kamu guys. diam aja. Diam. Biarkan saya yang bertanggung jawab. Iya. Kalau bisa tidak usah ada orang yang tahu ini anak bapaknya siapa. Oh, Kemudian untuk masalah pengancaman, saya sebenarnya tidak tahu menahu tentang grup 19 orang tersebut. oh. Itu pernyataan dari DJ Pandanya sendiri, di mana DJ Pandanya ini mengatakan di awal jika kenapa sekarang baru saya angkat bicara mengenai kehamilan Erika ini, karena nama saya sudah dibawa-bawa ke dalam masalah tersebut, begitu ya. Ya, kalau saya pribadi pastilah nama kamu pasti akan dibawa-bawa ke dalam masalah tersebut karena anak yang dikandung Erika itu kan anak kamu, begitu bosku ya. Dan setelah kita mendengarkan semua penjelasan dari DJ Panda ini, ternyata DJ Panda mau bertanggung jawab pada saat itu dan sudah sepakat waktu di sewaktu Erika di rumah sakit, DJ Panda bersama ayahnya untuk menemui Erika pada saat itu. Orang tuanya juga mengatakan kepada anaknya jika kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Dan cuma pada waktu itu ya kalau kita dengarkan perkataan dari DJ Panda ini, kalau memang benar apa yang dikatakan gitu ya. Dan pada saat itu Erika sendiri yang mengatakan demikian, jika sebaiknya aku akan menanggung sendiri, kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini, aku akan tanggung sendiri ya segala risiko yang bakal terjadi ke depannya. Otomatis pasti begitu bosku ya, karena dia akan melakukan kehamilan, menghadapi kehamilannya dalam waktu beberapa bulan ke depan gitu, tanpa seorang ayah gitu guys ya. Dan itu sepertinya agak sulit gitu, apalagi Erika akan mengurus dirinya sendiri, itu bosku ya. Sebenarnya ya DJ Panda ini bagus sih, bagus sebenarnya karena dia mau bertanggung jawab pada waktu itu pertama kali mendengarkan berita tersebut ya. Ini pertama kali loh, pertama kali ya DJ Panda mendengarkan berita tersebut itu dari
Erika sendiri yang menelpon pada saat itu, di mana DJ Panda sekala itu masih ada kerja di luar, ya, gitu loh. Di awalnya memang ini DJ Panda mau bertanggung jawab, itu bosku ya. Namun sampai hari ini netizen masih terus saja merujat DJ Panda ya. Di sini saya meminta maaf sebelumnya buat teman-teman ya. Saya tidak membela Erika dan juga DJ Pandanya ya. Ingat itu bosku ya. Saya tidak membela di antara keduanya ya. Gitu. Tapi ya ini DJ Pandanya juga kasihan loh ya. Karena banyaknya orang yang menyalahkan DJ Panda sampai kontraknya di klub-klub besar itu di-cancel loh. Gitu bosku ya. Semua PT-PT yang lewat itu semua eh memihak kepada Erika gitu, guys ya. Apakah karena Erikanya orang terkenal di Indonesia, orang kaya, lalu memihak sama Erika dan DJ Pandanya tidak terkenal, siapalah orang ini, ya. Begitu mungkin di pemikiran teman-teman ya. Tapi janganlah berpikir begitu bosku ya. Kita ini sama-sama ingin menghargai satu sama lain lah. Gitu soalnya bosku ya. Dan ya oke, kita dengarkan juga apa perkataan dari Erika sendiri ya. Makasih. Tadinya mau sama-sama tanggung jawab. Ya. Karena aku mikirin aku terlalu mikirin karir aku sih Om. Terus maksudnya gimana? Terlalu mikirin karirnya ya. Terus apa hubungannya dengan ayahnya? Iya maksudnya aku mau terlihat normal aja gitu. Jadi waktu aku sama laki-laki ini Iya. mau nikah tadinya. Tadinya mau nikah. Sempat memang mau nikah guys ya. Oke. Sempat memang mau nikah ya. Gak jadi. Nggak jadi. Oke. Aku memutuskan nggak jadi. Kamu memutuskan untuk gak jadi nikah. Nggak jadi. Oh, Walaupun Erika kamu sendiri udah di sini ya. Iya. Tapi kamu memutuskan gak nikah. Enggak. Karena Ada banyak sih Om alasannya, kayak Iya, kan aku benar. udah ketemu papahnya juga, dia juga udah ketemu mama papa Oke. aku. Ada hal-hal sudah yang ketemu ya mungkin orang aku tua baru sama tahu orang aja tua, guys ya? gitu Oke. tentang dia gitu. Salah satunya ya aku dikasih tahu papanya kalau sebenarnya dia juga udah punya anak lain gitu. Punya anak Oh, Iya, maksudnya sudah udah punya anak guys. Udah punya anak. Iya. Orang ini udah punya anak. Juga iya. Dia nikah gak? Aku itu nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu nggak tahu dia udah punya anak. Baru tahu pas Baru tahu aku pas mau nikah. saat itu. Jadi sebenarnya tujuan papanya tuh baik Oh, supaya taunya aku mau pas baru terima atau enggak mau nikah ya? kondisinya seperti ini loh. Karena tadinya sebelum-sebelumnya dia nggak ngasih tahu. Oke. Terus kamu counter dia nggak nanya nggak? Iya, iya, iya. Betul, Karena betul. aku udah mikirnya yang penting nikah sih Om pas itu. Jadi kayak nggak mau permasalahin. Jadi nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Nah terus kenapa nggak jadi nikah? Lebih kalau nggak jadi nikahnya lebih Oh, ke personal nggak apa-apa Om. ya? Aku sama dia ada 2 kali debat yang menurut aku kayaknya kalau dibawa ke pernikahan lumayan ganggu aja gitu. Kayak aku, aduh bawa agama lagi. Di Katolik kan nikahnya cuma bisa sekali Om, nggak bisa cerai gitu. Akunya pengecut aja sih. Oh, Pengecut gitu ya. kayak nanti kalau gagal gimana ya gitu. Tapi dianya mau nikahin kamu nggak? Mau. Oke, kita sudah mendengarkan juga apa perkataan Erika Carlina dan ya pada saat itu sudah menjelang pernikahan bosku ya. Sudah menjelang pernikahan pada saat itu Erika mengetahui jika DJ Panda ini sudah punya anak juga. Wah, lantas dari situlah Erika memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan pernikahan ini
ya. Nah, sampai, pada saat itu, ya bubarlah yang namanya acara pernikahan, padahal, mereka sudah, punya baju pengantin, ya, DJ Pandanya juga sudah punya cincin untuk tukaran, nantinya. Wah, tiba-tiba saja, keadaan berubah Bosku ya, dan Erika memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan ini dan Erika, bertanggung jawab sepenuhnya atas, kehamilannya, atas, kelahiran, anaknya ke depan ya, itu Bosku ya. Dan Erika pun juga, mengatakan di sini jika, dia lebih mementingkan, karirnya begitu Bosku ya, karena, kemarin berita Erika itu mendapat ancaman dari, salah seorang di grup ya, dan, tadi pun juga kita sudah mendengarkan pernyataan dari DJ Panda sendiri, ancaman di dalamnya terhadap, Erika Carlina, dia tidak tahu, dia tidak mengenal siapa orangnya ya. Ya, zaman sekarang memang banyak cara untuk, menjatuhkan seseorang ya, itu Bosku. Dan ya, kita sudah mendengarkan kedua sisi, DJ Panda dan juga Erika. Lantas jika, ceritanya seperti ini, teman-teman, siapa yang kita ingin persalahkan? Itu Bosku ya. Oke, teman-teman, silahkan beri komentarnya. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.